Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Justin Stewart Leonardo yang akan membahas kelanjutan subbab 2.3 mengenai pertidaksamaan irasional satu variabel untuk bagian yang kedua. Mari kita mulai. Yang pertama mengenai pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional berbentuk fungsi dan fungsi dalam akar mengharuskan pemeriksaan syarat bahwa akar tidak boleh negatif. Cara menyelesaikan pertidaksamaan irasional telah saya bahas pada video saya yang sebelumnya, di mana kita perlu meninjau syarat numerus demikian sehingga fungsi dalam akar tidak boleh negatif. Kemudian kita perlu mengkuadratkan kedua ruas. Dan yang ketiga, kita buat garis bilangan untuk menentukan interval atau batas penyelesaian dari irisan fungsi tersebut. Di video kali ini saya hanya akan membahas contoh soal dan metode penyelesaian bentuk-bentuk pertidaksamaan irasional. Sebagai contoh, kita perhatikan bentuk akar X plus 3 lebih kecil dari akar 2X plus 4 berikut. Untuk penyelesaiannya, kita perlu meninjau syarat numerus, yaitu fungsi dalam akar X plus 3 dan 2X plus 4 dalam hal ini, yaitu lebih besar atau sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X lebih besar sama dengan min 3 dan X lebih besar sama dengan min 2 sebagai daerah definisi. Kemudian kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan sehingga kita peroleh X plus 3 lebih kecil dari 2X plus 4, yang himpunan penyelesaian untuk syarat keduanya adalah X lebih besar dari min 1. Akibatnya kita bisa menggambar garis bilangannya seperti ini. Dan daerah yang terkena irisan oleh ketiga buah garis bilangan oleh X yang saya tandai dengan warna biru ini adalah X lebih besar dari min 1, X elemen real. Serupa dengan itu, kita perhatikan bentuk yang kedua. Akar 2 plus 3X lebih kecil atau sama dengan akar 3 plus 2X. Untuk penyelesaiannya, kita perlu meninjau syarat numerus, yaitu 2 plus 3X dan 3 plus 2X lebih besar atau sama dengan 0, hingga kita peroleh daerah definisinya adalah X lebih besar sama dengan min 2 per 3 dan X lebih besar atau sama dengan min 3 per 2. Kemudian kita kuadratkan kedua ruasnya sedemikian sehingga kita peroleh X lebih kecil atau sama dengan 1 sebagai himpunan penyelesaian syarat yang kedua. Kemudian kita dapat membuat garis bilangannya seperti ini. Dan kita mengiris daerah definisinya sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya itu berada dalam interval min 2 per 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 1, X elemen real. Kemudian di sini kita lihat juga untuk bentuk yang ketiga ada bentuk fungsi kuadrat dalam akar yang kita bandingkan juga dengan bentuk kuadrat dalam akar. Untuk penyelesaiannya, seperti biasa kita meninjau syarat numerus, yaitu X kuadrat min 1 lebih besar atau sama dengan 0 dan 3X kuadrat plus X min 2 lebih besar sama dengan 0. Akibatnya kita dapat daerah definisi yang ini. X lebih kecil sama dengan min 1 atau X lebih besar sama dengan 1 dan X lebih kecil sama dengan min 1 atau X lebih besar sama dengan 2 per 3 setelah kita faktorkan. Kemudian kita dapat mengkuadratkan kedua ruasnya sedemikian sehingga kita peroleh bentuk yang paling sederhana adalah X plus 1 kali 2X min 1 lebih besar sama dengan 0. Dari mana hasil ini? Tentunya dari hasil kotretan. Kemudian kita peroleh himpunan penyelesaian untuk syarat yang kedua adalah X lebih kecil atau sama dengan min 1 atau X lebih besar sama dengan setengah. Sehingga kita dapat membuat gambar garis bilangannya itu seperti ini. Dan kita lihat bahwa HP-nya itu adalah X lebih kecil atau sama dengan min 1 atau X lebih besar sama dengan 1, X elemen real. Kemudian kita perhatikan contoh soal yang keempat. Di ruas kiri kita temui bentuk akar, fungsi dalam akar, dan di ruas sebelah kanan fungsi tanpa akar. Untuk penyelesaiannya, kita tinjau syarat numerus cukup untuk fungsi di ruas sebelah kiri saja. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaian atau daerah definisinya itu berada di antara selang min 4 sampai 4. Dan kita tinggal kuadratkan saja kedua ruasnya menjadi seperti ini. 2X kali X plus 4 lebih besar atau sama dengan 0. Maka kita peroleh X lebih kecil sama dengan min 4 atau X lebih besar sama dengan 0 sebagai syarat yang kedua. Dari situ kita dapat menggambar garis bilangannya seperti ini. Dan kita dapat menentukan daerah definisinya atau daerah penyelesaiannya. Tentunya dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa HP-nya berada di antara interval 0 sampai 4 dan X sama dengan min 4.
Mengapa X sama dengan min 4 masuk ke dalam himpunan penyelesaiannya? Tentunya karena pertidaksamaan ini terdefinisi oleh nilai X sama dengan min 4, ditandai dengan kedua noktah yang berwarna hitam. Kemudian, untuk contoh soal yang kelima, kita temukan bentuk fungsi pecahan dalam akar yang kita bandingkan dengan konstanta, yaitu akar X kuadrat min X plus 2 per X plus 5 lebih kecil dari 1. Untuk penyelesaiannya, kita tinjau syarat Numes, yaitu fungsi dalam akar harus lebih besar atau sama dengan 0. Ini kita peroleh X lebih besar dari min 5. Bagaimana kita peroleh ini? Telah saya bahas pada video saya di bagian subbab pertidaksamaan rasional. Silahkan pelajari kembali materi tersebut. Perhatikan bahwa X kuadrat min X plus 2 itu adalah definite positif, dan X tidak sama dengan min 5 karena dia penyebut, dan tentunya kalau kita masukin X-nya min 5 ke sini, dia tidak akan terdefinisi. Kemudian kita dapat mengkuadratkan kedua ruasnya sedemikian sehingga kita peroleh bentuk yang ini. Akar X kuadrat min X plus 2 dikuadratkan lebih kecil dari akar X plus 5 dikuadratkan. Dari mana bentuk ini? Bentuk ini kita dapatkan setelah mengalihkan silang bentuk fungsi pecahan ini dengan 1 dan kita kuadratkan. Sehingga kita peroleh syarat yang kedua itu adalah X-nya berada pada interval min 1 sampai 3. Kemudian kita dapat membuat garis bilangannya dan dapat menentukan himpunan penyelesaian seperti ini. HP-nya berada pada interval min 1 sampai 3. Silahkan kamu perbaiki untuk yang nomor 3 ini. HP berada pada interval min 1 lebih kecil X lebih kecil dari 3, X elemen real. Oke, demikian video saya mengenai contoh soal dan metode penyelesaian pertidaksamaan irasional. Berikut ada soal latihan yang bisa kamu screenshot untuk kamu coba kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.